Berikutnya kita akan mencoba melakukan perhitungan momen dipol listrik dari suatu molekul menggunakan rumus ini ya. Nah, di sini mu ini adalah simbol sebagai momen dipol listrik yang sebagai jumlahan dari muatan listrik dikali dengan posisinya dari muatan listrik parsial atom. Jadi Ki ini adalah muatan listrik parsial dari atom-atom yang ada di molekul, dan Ri ini adalah posisi dari atom molekul dengan referensi tertentu gitu ya. Apa maksudnya? Kita bisa lihat di gambar ini, contoh di sini adalah molekul formaldehid ya, CH2O gitu ya. Jadi skemanya juga digambarkan di sini, gambar molekulnya, di mana di sini tuh kita pilih atom karbon ini sebagai pusat koordinat kita. Jadi di sini titik 0,0,0. Kemudian di sini kita bisa lihat posisi dari masing-masing atom itu diberikan menggunakan warna merah ini ya. Yang atom H di sini minus 94, min 61,0. Yang di sini 94, min 61,0. Kemudian yang di sini adalah 0,118,0. Sedangkan yang di bawah ini yang 0,18 plus itu adalah muatan formalnya. Kemudian yang di sini juga min 0,38 ini adalah muatan formalnya. Nah, C tidak diberikan muatan formalnya karena kita jadikan dia sebagai titik acuan di 0,0,0, sehingga nanti kita bisa lihat karena semua posisinya di 0, nanti dikalikan posisi di sini, dia nanti nilainya adalah 0 gitu. Nah, kita coba saja, kita akan hitung. Oh ya, di sini angka posisi ini satuannya adalah pikometer ya. Kita akan coba tuliskan di sini satuannya pikometer. Pikometer atau pikometer itu sama dengan 10 pangkat min 12 meter. Nah, sekarang kalau kita mau hitung berapa dipol listrik total dari molekul ini ketika saya sudah memiliki muatan parsialnya dari masing-masing atom. Dan muatan parsial ini sebenarnya bisa didapatkan dari perhitungan komputasi gitu ya. Jadi menggunakan perhitungan komputasi kita bisa mendapatkan, jadi memakai mekanika kuantum gitu, dari model atom memakai mekanika kuantum, kemudian dilakukan komputasi, maka kita bisa dapatkan muatan-muatan parsial ini. Nah, sekarang kita coba hitung saja. Jadi di sini karena dia itu berada di bidang XY atau dia geometrinya itu planar, maka kita lihat di sumbu Z itu koordinatnya 0 semua ya, dari keempat koordinat yang ada di sini. Sehingga kita hanya perlu menghitung yang komponen X dan komponen Y dari momen dipol saja. Jadi misalnya kita hitung komponen X. Kita mulai dari yang atom C dulu. Nah, untuk atom C kita bisa lihat di situ muatan parsial. Jadi kalau kita misalkan muatan parsial, kita pakai simbol muatan parsial dari atom C gitu, dikali dengan posisi X-nya C itu kan 0 karena dia dianggap sebagai pusat, plus muatan parsial dari misalnya atom H ini 0,18. Oh ya, ini di 0,18 ini muatan parsialnya itu unitnya dalam unit E. itu adalah muatan unit 1 elektron.
Nah, besarnya dari E sendiri kita bisa lihat di tabel sebenarnya. Kita bisa lihat di tabel. Muatan unit kelistrikan E. Kita bisa coba cari di sini. Nah, ini ya. E satuannya kulom, besarnya adalah 1,602 kali 10 × 19. 1,602 kali 10 pangkat min 19 kulom. Nah, ini kita bisa masukkan di sini di perhitungan 0,18 E gitu aja dikali koordinat X. Koordinat X-nya yang di sini adalah 94 ya, kali 94 satuannya tadi pikometer gitu ya, plus atom H yang sebelah sini ya, 0,18 E dikali min 94 pikometer gitu ya. Kemudian atom yang O itu adalah muatan parsialnya min 0,38 E dikali sumbu X-nya itu adalah 0 ya, sumbu X-nya di sini 0 koordinatnya. Nah, kita bisa lihat dia kita bisa lihat di sini bahwasanya untuk yang komponen X-nya itu 0 ya, karena ini 0, yang suku ini 0, kemudian suku ini itu adalah kena suku ini yang merupakan negatifnya ya. Jadi dua buah angka yang sama, satunya positif satunya negatif, dijumlahkan hasilnya adalah 0. Jadi saya punya komponen dipol listrik dalam arah X nya itu 0 ya. Sekarang kita akan coba hitung komponen dipol listrik yang ke arah Y. Sekarang kita mulai seperti biasa dari karbon C, muatan parsial dari atom karbon yang C itu 0. Kemudian kita jumlah dengan yang atom H ini yang ada di sini, dia itu 0,18 E dikali dengan posisi Y nya itu adalah min 61 pikometer gitu, plus yang sebelah sini sama persis ya, sorry ini ya betul, plus 0,18 E kali min 61 pikometer gitu, plus untuk yang atom O. Atom O itu adalah muatan parsialnya min 0,38 E kita kalikan dengan 118 ini ya, 118 pikometer gitu. Nah, sekarang kita bisa kalikan ini ya. Kita lihat kalau yang suku awal ini yang sumbangan atom karbonnya adalah 0 karena dikali 0 posisinya. Jadi hanya ada sumbangan dari ketiga buah suku yang ada di belakangnya itu. Nah, mari kita lakukan perhitungannya. Kita akan coba lakukan perhitungannya. Berarti mulai dari suku yang ini ya, mulai suku yang ini kan hanya saya 2 kali lipatkan saja, 2 kali 0,18 kali muatan listrik E ya, kali muatan listrik E itu adalah E nya tadi kita bisa lihat di sini, muatan listrik ini E ya, 2 kali 0,18 E kali minus 61 pikometer kali minus 0,61 10 pangkat
min 12 ya. Piko itu 10 pangkat min 12. Hasilnya itu kemudian kita jumlahkan dengan plus minus 0.38 kita cari tadi nih, oke, kali 118 pangkat kali 10 pangkat min 12 sama dengan ini, minus 721 kali 10 pangkat, nih itu komanya itu ya. Nah ini kita bisa tuliskan di sini ya. Jadi ini minus 7,22 ya, minus 7,22 kali 10 pangkat min 30. Nah, ya kita bisa tuliskan kayak gini. Satuannya apa? Satuannya adalah kulom meter, berarti kulom meter, karena tadi itu kan karena yang ini adalah satuannya kulom, sedangkan yang ini meternya karena yang dari pikometer. Jadi satuan momen dipol listrik itu adalah kulometer. Jadi ini adalah totalnya ya. Jadi kalau kita mau total momen dipol total itu sama dengan, karena dia sebenarnya itu adalah sebuah vektor ya, dia ada besar dan arahnya. Ini sebenarnya adalah kita bisa tuliskan sebagai komponen X dikasih vektor arah dalam X plus komponen Y kali vektor arah komponen Y. Yang kita tahu di sini dia itu adalah yang komponen X-nya itu 0 plus ini min 7,22 kali 10 pangkat min 30 kulom meter gitu ya, yang sebenarnya berarti ya min 722, ini arah Y tuh, biar enggak terlalu sempit, ini arah Y, sehingga ini sama dengan mu nya itu sama dengan ya hanya tinggal yang komponen Y itu saja, min 7,22 kali 10 pangkat min 30 kulom meter dalam arah Y. Nah, kalau kita mau gambarkan berarti dia itu arah momen dipolnya itu adalah ke arah Y negatif gitu ya. Jadi arahnya gini dia. Nah, arah momen dipolnya seperti ini. Nah, sekarang kita cocokkan saja dengan yang dari perhitungan kalau dari yang muatan parsial kan kita tahu yang C sama H itu adalah hanya untuk menentukan arahnya ya. Kalau kita udah tahu arahnya berarti sekarang dia ke negatif dan besarnya itu adalah sekian gitu. Kalau kita pakai yang metode kita yang sebelumnya itu kan kita hanya bisa tahu ke arahnya saja, misalnya seperti ini, jadi arahnya dia ke atas gitu. Nah sekarang kalau kita cek pakai tabel elektronegativitas, nah tadi kita kan bentuk molekulnya ini O, ini C, ini H ya, seperti itu ya, formaldehida. Jadi kita bisa lihat lagi. Maaf ya, CO double H, oke betul, CO double H. Nah sekarang kita cek di sini elektronegativitasnya itu adalah antara O dan C itu lebih elektronegatif O gitu ya. Jadi di sini arahnya nanti ke sini. Kemudian antara C sama H itu lebih elektronegatif yang C, berarti arahnya ke sini. Nah, berarti kalau kita lihat ini kan harusnya dia
secara total arahnya ke atas ya, karena yang ini semakin yang di sini kan nanti dipecah jadi komponen, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Yang horizontal saling menghilangkan ya karena berlawanan arah, yang vertikal saling menjumlahkan. Jadi apa yang kita dapatkan dari perhitungan itu, yang dari sini ini sebenarnya arahnya itu kebalik dari apa yang ada dari hasil perhitungan ini gitu. Ya, jadi kalau kita mau pakai tanda panah yang tadi itu justru kalau dia di sini menunjukkan ke arah negatif Y, dia itu justru malah ke arah positifnya gitu ya. Jadi kalau mau digambarkan dia malah justru arahnya itu dari yang negatif menuju ke tunggu, kita lihat dulu. Kita lihat lagi dari sini. Ya, yang positif ya. Ini jadi yang positif. Betul. Jadi kita gambarkan arahnya itu kebalik dari hasil perhitungan. Jadi hasil perhitungan itu kalau kita mau pakai simbol gambar panah yang sudah kita ini itu dia mengarahnya dari yang positif gitu ya. Gambar ini tuh mengarahnya ke arah yang lebih negatif. Jadi gambarnya seperti ini. Kalau kita mau gambarkan panahnya ya dari positif menuju negatif. Tapi kalau secara formal maka kita tahu bahwasanya momen dipolnya itu justru kalau kita gambar ke sini itu momen dipol secara definisi kelistrikan itu justru arahnya sebaliknya gitu. Oke. Nah, berikutnya kita bisa juga melakukan perhitungan yang sama terhadap gugus amida. Jadi di sini ini dia hanya sebagian dari molekul yang besar gitu, di mana yang bagian H atau R, H atau R, H atau R ini bisa diganti dengan berbagai macam rumus molekul yang lain gitu. Cuman kalau ada susunan semacam ini yang tengah ini disebut sebagai gugus amida gitu ya. Nah ini gambar sini juga diberikan seperti gambar di sini, ya, salah satu contoh gugus amida. Di mana kita lihat ini N-nya ada di sini, kemudian C sama O itu C sama O-nya di sini gitu ya. Nah, di sini N-nya itu yang di sini sudah dipilih salah satunya H. Nah, ini H. Jadi HNCO gitu. Maka ini HNCO gitu ya. Dengan di sini bisa apapun gitu. Jadi kita sudah cukup memiliki susunan atom seperti ini. Kalau dalam suatu molekul yang besar, maka yang susunan atom yang seperti ini itu disebut sebagai gugus amida. Nah, kita bisa coba menghitung momen dipol listrik dari gugus amida di dalam suatu molekul gitu, molekul yang lebih besar. Kita hanya akan hitung untuk konfigurasi yang ini di tengah-tengah dari suatu molekul. Nah, di sini kita sudah punya posisi-posisinya ya. Jadi di sini itu sudah dianggap 000, di sini itu adalah 182, di sini itu 132. Jadi karena dia sama-sama di sumbu X, ini di bidang XY, ini di bidang XY, dan tidak ada yang ke arah Z. Nah, sekarang yang perlu dilakukan tinggal hanyalah menyematkan di sini muatan parsial dari masing-masing, dan muatan parsial itu bisa diperoleh dari komputasi. Jadi kalau misalnya Anda melakukan komputasi terhadap gugus amida ini, Anda akan memperoleh muatan parsialnya. Nah, sekarang kita coba bisa lihat saja muatan parsialnya. Nah, ini sudah ada contohnya, akan saya coba. Nah, ini ketika kurang besar ya. Cara membesarkannya. Ini mungkin kita bisa hapus saja dulu.
Nah, ini sudah saya besarkan, dan di gambar ini terdapat muatan parsial dari masing-masing atom dalam gugus amida itu sudah diberikan di sini ya. Nah, sekarang ini pun sudah diberi arah momen dipolnya yang terakhir gitu ya. Jadi ini totalnya tuh arahnya ke sini gitu. Nah, kalau kita mau lakukan perhitungan ya sama, kita harus lakukan perhitungan komponen X dan komponen Y-nya gitu ya. Jadi kalau kita melakukan perhitungan komponen X, jadi mu X itu sama dengan, nah kita yang perlu Anda perhatikan di sini ini 0,0,0. Justru kalau bergerak ke arah kiri itu adalah bergerak ke arah sumbu X positif. Kemudian kalau dia bergerak ke atas itu adalah bergerak ke arah sumbu Y yang negatif. Jadi Y positifnya justru malah ke bawah. Nah, sekarang kalau kita lihat mulai dari yang muatan parsial dari yang C itu sama dengan dikalikan dengan, ini kan sama dengan 0 ya, dikalikan dengan posisi, bukan 0 tapi tidak perlu dituliskan karena kita anggap pusat koordinatnya itu ada di atom C, dikali 0 gitu. Jadi ini nanti hasilnya 0 karena dikali di koordinatnya itu. Kemudian kita ke bawah ini ke yang O. O itu adalah muatan parsialnya itu 0,38 E. 38E kali di sini dia minusnya lupa ya, harusnya minus 62 gitu ya. Minus 62 kali minus 62 pikometer. Kemudian kali yang N. N itu adalah muatan parsialnya 0,36 ya, 0,36 E dikali berapa pikometer ini, 132 pikometer. Kemudian dijumlah dengan yang H itu 0,18 E dikali 182 pikometer. Nah, semacam ini. Nah, kita bisa lakukan perhitungannya lewat kalkulator. Jadi yang bagian yang atom karbon nggak ada, saya punya 0,38 kali min 62 plus 0,36 kali 132 plus 0,18 kali 182 sama dengan itu. Kemudian dikali E dikali pikometer ya, answer kali 1 pikometer itu 1 kali 10 × 12 kali E. Kita cari E yang ini. Oke. Nah, itu ya. Jadi 9,09 kali 10 × 30. Jadi ini sama dengan 9,09 kali 10 pangkat min 30 coulomb meter. Nah, sekarang kita bisa hitung yang mu X. Kita akan coba hitung yang mu X, mu Y, komponen arah Y. Nah, kita bisa lihat di sini arahnya positif ya, komponen X-nya itu positif, berarti kita lihat tadi positifnya justru ke sini. Jadi kalau kita lihat komponennya kan dia ke sini nih. Dia komponennya ke sini. Atau kita pakai warna lain.
supaya kontrasnya terlihat. Jadi dia kalau dipecah jadi komponennya ini kan seolah-olah agak miring gini ya. Berarti dia punya komponen ke sumbu Y dan punya komponen ke sumbu X ya. X-nya harus ke arah kiri. Yang dalam sumbu koordinat kita itu ke arah kiri itu adalah arah positif ya, arah positif. Nah, sekarang kita hitung untuk yang komponen Y, harusnya dia ke atas itu berarti arahnya negatif gitu ya. Nah, kalau kita mulai dari atom karbon, maka sama atom karbon. Pakai warna hitam saja. Jadi di sini atom karbon delta ini C kali 0 plus yang O ini atau O ini berarti 0,38 E kali Y-nya itu 107 pikometer plus yang N itu adalah muatan parsialnya 0,36 E dikali komponen Y-nya itu adalah 0, oke. Plus yang H itu adalah 0,18 E dikali muatan parsialnya itu adalah, ini muatan parsialnya, komponen Y-nya itu adalah minus 87 min 87 pikometer. Oke. Kita cek lagi di sini 0,38, ini 107, oke, yang ini 0, yang ini H-nya itu adalah 0,18 kali min 87. Oke, berarti di sini kita lihat dua suku ini menghasilkan 0. Yang ini kali 0, yang ini juga kali 0. Sehingga sumbangannya hanya dari dua buah suku ini. Kita bisa hitung menggunakan kalkulator. Berarti 0,38 kali 107 dikurangi 0,18 kali 87 itu ya, kali 87 itu sama dengan 25 dikali pikometer itu 1 kali 10 pangkat min 12 ya, kali coba saya lihat lagi, dikali muatan listrik E. Muatan listrik E. Ini ada yang salah nggak ya? Oh iya, saya salah, maaf. Ini harusnya answer-nya kita hitung dulu. Sama dengan 25 ya. Kali 5 answer dikali 1 kali 10 pangkat min 12 ya. Nah, kemudian dikali muatan listrik E. Ya, sama dengan 4,00 gitu ya. 4,00 kali 10 pangkat min 30. Jadi sini 4,00 kali 10 pangkat min 30 kilometer. Jadi dia komponen Y-nya positif ya, ke arah atas tadi positif, dan komponen X-nya positifnya ke kiri, betul ya. Jadi dia sudah memberikan orientasi momen dipol yang betul. Yang artinya apa? Sebenarnya di sini itu seolah-olah terkumpul muatan negatif. Jadi di sini muatan negatif, yang di sini terkumpul muatan ini terkumpul muatan positif di sini, yang di sini terkumpul muatan negatif. Sehingga kalau kita menggunakan panah yang positif negatif itu justru gambarnya nanti akan kebalik. Gambarnya akan begini nanti. Ya. Jadi kalau kita gunakan momen dipol panah positif negatif itu hanya menunjukkan yang mana yang positif. Tapi kalau momen dipol sendiri itu malah justru arahnya itu, perhitungan momen dipol yang diperoleh dari rumus ini ya, itu justru malah arahnya itu akan ke arah yang lawannya. Ini adalah vektor mu yang di sini pakai vektor plus minus gitu ya. Gitu. Jadi dua-duanya itu bisa digambarkan untuk menggambarkan arah
momen dipol. Cuman perhatikan saja kalau momen dipol yang asli itu adalah justru arahnya kebalik. Dia harusnya dari minus ke plus, bukan dari plus ke minus gitu. Oke, jadi ini adalah contoh perhitungan momen dipol menggunakan rumus mu sama dengan jumlahan dari muatan parsial atom I dikali dengan posisi atom I. Nah, berikutnya kita akan lihat contoh-contoh di mana molekul itu tidak memiliki momen dipol listrik. Tapi itu bukan berarti bahwasanya kutub kelistrikannya itu nol, karena sebenarnya momen dipol itu hanya kutub kelistrikan yang orde 2 ya, dipol. Jadi dua kutub. Sebenarnya ada kutub-kutub listrik yang lebih tinggi. Nah, kutub listrik itu sebenarnya menandakan apa sih? Itu menandakan seolah-olah ada berapa muatan parsial yang terdapat di suatu molekul. Jadi kalau muatan parsialnya ada 2, yaitu delta positif dan delta negatif seperti yang ditunjukkan pada gambar ini ya. Jadi ini seolah-olah ada muatan parsial delta positif dan delta negatif ya. Kalau deltanya ini ada 2, maka ini adalah namanya momen dipol. Tapi kalau deltanya lebih, dia itu berarti bisa lebih juga. Nggak cuman momen dipol saja, tapi ada yang namanya momen quadrupol dan octupol. Nah, kita akan lihat di molekul CO2 ini ya. Jadi di sini adalah atom C, di sini O gitu ya. Kita akan lihat kalau ini secara kualitatif saja. C itu elektronegativitasnya berapa? C itu elektronegativitasnya 2,6 dan O 3,5. Ya, ini 2,6. O itu 3,5 elektronegativitasnya. Sehingga kita tahu bahwasanya kalau kita menggunakan simbol plus tanda panah dipol yang plus ke minus, maka saya tahu nanti panahnya tuh yang dari C ke sini itu adalah panahnya ke sini, yang satu panahnya ke sini gitu kan ya. Yang kita tahu bahwasanya kalau momen dipol aslinya, vektor momen dipol arahnya kebalikannya ini gitu. Tapi besarnya sama persis. Nah, ini hanya untuk menunjukkan mana plus mana minus gitu aja. Nah, kita lihat dua vektor ini saling berlawanan arah dan sama besar. Maka total momen dipolnya adalah 0 karena mereka saling meniadakan. Cuman apakah betul ini momen dipolnya dia tidak memiliki sifat kelistrikan tertentu kalau momen dipolnya 0? Ternyata tidak ya. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata nanti kalau dihitung di sini kan berarti semacam punya muatan parsial negatif, di sini muatan parsial negatif kan ya. Nah, untuk perhitungan yang pertama, muatan parsial negatif ini akan dinetralkan oleh muatan parsial positif di sini. Kemudian yang muatan negatif di sebelah sini akan dinetralkan lagi oleh muatan parsial dari atom C. Jadi totalnya muatan parsialnya C itu, adalah 2, ini berarti muatan parsial Q parsial dari C itu sama dengan 2 delta plus tadi. Berarti jumlah kutub listriknya ada berapa total? Ada 4, yaitu 1, 2, ya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi saya punya 4 kutub. 4 kutub yang kalau dijumlahkan momen dipolnya, vektor momen dipol itu hasilnya ternyata momen dipolnya itu adalah 0. Cuman dia punya dia tetap punya sifat kelistrikan yang dibawa oleh momen quadrupol namanya. Momen quadrupol. Nah, momen quadrupol ini adalah momen kelistrikan atau kutub kelistrikan di mana dia dibentuk dari minimal 4 buah muatannya. Jadi kalau 4 buah muatan namanya quadrupol. Makanya di sini ada quadru, ini artinya 4 kutub gitu ya, quadrupol. Oke, kemudian kita bisa lihat bahwasanya molekul CO2 itu adalah molekul yang non-polar. Non-polar dalam artian dia tidak memiliki dipol listrik.
Walaupun polarnya itu adalah momen orde tinggi, tapi kenapa dia dianggap kalau dia tidak punya momen dipol itu non polar, itu karena interaksi kelistrikan dari momen-momen yang lebih tinggi itu jauh lebih lemah daripada interaksi yang momen lebih rendah ya. Jadi momen dipol itu interaksi kelistrikannya jauh lebih kuat daripada momen kuadrupol gitu. Nah berikutnya kita lihat satu contoh lagi. Jadi molekul gas CH4 ini Anda bisa lihat ini bentuk diagram bentuk gambar geometri molekulnya digambarkan di sini. Ini diagram ini struktur Lewis-nya yang sudah beserta dengan geometrinya. Nah ini kalau kita lihat karena atom C itu lebih elektronegatif, maka kita akan tahu nanti di sini itu menjumlahkannya seperti ini ya. Nah Anda bisa lakukan perhitungan dengan lebih teliti gitu kalau misalkan diberikan diberikan koordinat dan muatan parsialnya, yang nanti kalau Anda jumlahkan itu ternyata di sini sama, momen dipolnya itu 0, jadi mu totalnya itu nanti sama dengan 0 untuk molekul CH4 ini. Jadi kita bisa katakan dia itu non polar juga ya, karena tidak ada dipol listriknya, tapi dia tetap memiliki kutub listrik yang orde tinggi ya. Jadi kita tinggal hitung muatan parsialnya ada berapa aja gitu ya. Kalau kita mau cek di sini, maka muatan parsialnya itu nanti di sini karena C lebih elektronegatif, berarti di sini delta negatif, di sini nanti ada delta positif pasangannya. Kemudian di sini ada delta negatif, di sini di sini delta positif karena dia lebih elektronegatif, dia jadi minus gini ya. Kemudian dia ini ada delta positif, dia delta negatif. Delta positif di sini ada parsial negatif ya, muatan parsialnya. Kemudian di sini muatan parsialnya positif, di sini muatan parsialnya negatif. Yang artinya apa? Elektron lebih suka berkumpul di atom sekitar atom C daripada di sekitar atom hidrogen yang ada di luar. Nah, kita lihat ada 8 buah kutub listrik ya. Kutub listrik atau muatan parsial gitu ya. Muatan parsial yang ketika dijumlah totalnya itu adalah momen dipolnya itu 0 ya. Tapi kalau momen dipolnya 0 itu tidak berarti dia tidak memiliki sifat kelistrikan, tapi dia memiliki sifat kelistrikan dari 8 buah kutub listrik yang disebut sebagai oktopol. Dia mempunyai kutub listrik yang namanya oktopol. Okto itu apa? 8. Jadi ini ada 8 kutub. Ya. Nah, 8 kutub ini jauh lebih lemah lagi dibandingkan dipol, karena semakin banyak kutubnya ini, kutub yang dijumlahkan yang momen dipolnya 0, itu maka dia akan semakin lemah lagi interaksinya gitu ya. Nah, jadi kita bisa anggap dia sebagai molekul yang non-polar. Nah, sekarang molekul-molekul yang polar itu kita bisa sebut sebagai molekul yang memiliki dipol permanen, gitu ya. Jadi dia tidak diberikan perlakuan apapun, dia sudah memiliki dipol listrik yang bisa digambarkan dengan satu anak panah, gitu ya. Entah anak panahnya ini menunjuk plus ke minus atau anak panah momen dipol ya. Kalau anak panah momen dipol itu adalah dari minus ke plus menunjuknya. Kemudian molekul yang non polar bisa memiliki dipol terinduksi ya, seperti contohnya yang non polar itu tadi adalah ini contoh CH4 atau CO2. Nah, kita bisa membangkitkan dipol listriknya walaupun secara natural dia momen dipol listriknya itu 0 dengan cara memberikan medan listrik ke suatu molekul. Jadi kalau kita berikan medan listrik ke suatu molekul, jadi misalnya molekul apapun itu, saya misalnya punya suatu molekul yang ini untuk menggambarkan molekul yang dia itu momen dipolnya 0, jadi seolah-olah plus dan minusnya itu tersebar merata. Kemudian
Ini misalnya plus dan minusnya itu merata, jadi saya jadikan satu di tengah sehingga momen dipol totalnya itu 0. Kemudian saya berikan medan listrik ke arah sana gitu misalnya. Kalau saya berikan medan listrik ke arah sana, maka nanti muatan positifnya itu akan ke arah medan listrik dan muatan negatifnya itu akan ke arah ekornya dari vektor medan listrik gitu ya. Jadi ini nanti geser ke sini, yang negatif geser ke sini. Jadi kita bangkitkan sebuah momen dipol yang sementara gitu. Jadi tiba-tiba muncul momen dipol arahnya gini untuk vektor plus minus, atau ke sini untuk vektor mu momen dipolnya gitu ya. Nah, momen dipol ini kita sebut namanya sebagai momen dipol yang terinduksi oleh medan listrik. Kalau medan listriknya dimatikan ya, maka dia akan kembali menjadi molekul yang nonpolar karena muatan yang terdorong ke pinggir tadi akan kumpul lagi ke tengah gitu. Kalau misalnya E-nya itu sama dengan 0, dimatikan gitu ya medan listriknya. Nah, momen dipol terinduksi itu kita kasih simbol dengan mu star, yang rumusnya diberikan oleh alfa dikali E. Nah, E ini adalah medan listrik ya. Ini adalah medan listrik. Jadi dia berbanding lurus dengan medan listrik, dan alfa ini kita sebut sebagai polarisabilitas suatu molekul. Polarisabilitas molekul. Itu ya. Bukan alfanya ini, tapi suatu besaran yang dikenal dengan nama volume polarisabilitas, yaitu alfa dibagi dengan konstanta ini 4pi epsilon 0 gitu ya. Ya ini bisa aja diberikan dalam ini, nanti tinggal menyesuaikan di rumusnya ini ya. Jadi ini kalau kita pakai alfa aksen ya, untuk mendapatkan momen dipol yang betul ya berarti mu starnya itu bisa diberikan sebagai 4pi epsilon 0 alfa aksen kali E gitu ya. Atau jadinya ini tinggal kalau muatan titik ya tinggal Q1 Q2, tapi ini kan bukan muatan titik ya, ini adalah medan listrik luar gitu. Intinya kalau dalam A aksen rumusnya mu star jadi semacam ini nanti. Nah, kenapa ini disebut volume polarisabilitas? Karena kalau kita lihat satuannya nanti, ini satuan dari alfa aksen itu adalah satuannya meter pangkat 3 gitu ya. Jadi satuan fisikanya dari alfa aksen ini nanti sama dengan meter pangkat 3 yang sama dengan muatan sama dengan satuan volume gitu ya. Jadi ini hanya orang kalau di tabel itu biasanya memberikan ada yang memberikan polarisabilitas langsung, ada yang dalam dalam satuan ini volume polarisabilitas, yaitu alfa aksen. Nah, berikutnya kenapa sih kita perlu menghitung dipol listrik tadi? Itu karena menentukan seperti apa interaksi antar molekul ya. Jadi interaksi itu dapat dilihat dari energi potensial interaksi antara molekul. Energi interaksi ini pada dasarnya adalah energi potensial listrik antar molekul gitu ya. Nah, dengan mengetahui mana yang positif negatif itu, contohnya kalau gambar di sini tuh kita bisa tahu bahwasanya kalau misalnya dua molekul H2O itu berinteraksi, interaksinya itu terjadi hanya dengan yang kutub positif dan negatif, atau muatan parsial positif dan negatif, yaitu yang O hanya bisa kenal yang H, karena O dengan O itu akan tolak menolak ya. Nah, gambar ini bisa disederhanakan kalau kita memakai gambaran vektor momen dipol ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini pakai sumbu plus minus H2O itu kan ini O, ini delta negatif itu ya. Terus ini ada H, ini ada H, ini deltanya itu adalah positif, ini deltanya adalah positif, muatan parsialnya positif. Kemudian ini kita bisa gambarkan sebagai
apa namanya, totalnya itu kan berarti dia arahnya gini ya, arahnya gini, atau untuk vektor plus minus, atau untuk vektor mu itu arahnya begini. Nah, kita bisa gambarkan di sini, kita lihat di sini totalnya itu apa? Berarti di sini ada semacam delta plus yang total, di sini ada delta negatif yang total gitu ya. Nah, itulah yang digambarkan dari gambar-gambar yang di sini. Jadi molekul-molekul yang sekarang hanya digambarkan sebagai muatan-muatan parsial yang terkumpul hanya sebagai vektor-vektor momen dipol itu sebenarnya bisa jadi H2O. Jadi ini bisa jadi sebenarnya ini adalah gambaran H2O yang sudah digambarkan hanya sebagai muatan parsial yang membentuk dipolnya tadi. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat interaksi-interaksi itu hanya bisa terjadi yang merah itu saling tarik-menarik dengan yang biru, tapi merah adalah tolak-menolak dengan yang sesama merah. Begitu juga yang biru sesama biru ini tolak-menolak ya. Jadi kalau panahnya abu-abu ini tolak-menolak, panahnya hijau itu adalah tarik-menarik. Jadi ini adalah penggambaran dari suatu molekul yang sudah disederhanakan dalam bentuk dipolnya. Maka sebenarnya yang gambar di samping ini itu juga bisa dituliskan semacam itu ya. Jadi ini semacam delta positif dari yang ini, delta negatif ya. Ini kita punya kayak gini. Kemudian yang di sini adalah saya punya ini delta positif, ini delta negatif. Jadi yang ini adalah yang ini gambaran momen dipol ini menggambarkan atom molekul H2O yang ini, sedangkan momen dipol yang ada di sini itu menggambarkan adalah atom H2O yang sebelah sini ya. Karena nanti panahnya itu kan jadi ini ke sini untuk yang plus minus, sedangkan yang ini adalah panahnya kan ke sini. Ya. Jadi saya sesuaikan bentuk geometrinya aja, yang ini horizontal, yang ini miring ke bawah ya, ini juga miring ke bawah seperti itu.